Sebelumnya saya ingin tanya, siapa yang sudah pernah ikut kajian subuh di Renang? Wah, sudah semua. Ya, yang belum. Nah, yang belum nanti silahkan bertanya apa materinya. Bagaimana? Selesai? Kita lanjut tentang bola ini. Baik, Bapak Ibu mengundang pertolongan Allah. Kenapa kita butuh pertolongan Allah? Kenapa kita butuh pertolongan Allah? Ya? Karena kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Setuju tidak ya? Setuju. Apa yang kita dapatkan sampai hari ini itu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Setuju? Bahkan kita masih bisa diberi kesempatan hidup, bernafas sampai detik ini, itu juga tidak lepas dari kasih sayang Allah. Kita bisa bangun subuh dalam kondisi yang sehat walafiat, itu juga tidak lepas dari kasih sayang Allah. Amat sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan kita tiba-tiba tidak bisa bangun, tiba-tiba sakit. Amat sangat mudah Bapak Ibu. Karena itu maka kita wajib selalu bersyukur. Dan kita juga butuh pertolongan Allah. Kita makhluk yang lemah. Dan kita juga kan ingin menjadi orang yang kuat. Betul? Kenapa? Karena orang yang kuat itu lebih baik dibanding mereka yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dibanding orang mukmin yang lemah. Nah, ini. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Kuat apanya? Kuat segala-galanya, Pak. Kuat fisik, kuat pemikiran, kuat finansial, kuat stamina. Itu lebih baik dibanding mereka yang lemah. Lemah fisik, lemah pemikiran, lemah finansial, lemah syahwat. Tidak ada harapan. Ya. Karena itu maka kita harus terus berikhtiar menjadi lebih kuat dan lebih baik dibanding apa yang sudah kita capai sampai saat ini. Apapun yang sudah kita dapatkan sampai hari ini, kita harus tetap berikhtiar mengerahkan segala apa yang kita punya, baik tenaga, pikiran, finansial untuk lebih baik. Jadi kita harus selalu berikhtiar memaksimalkan apapun yang kita punya untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi persaingan kita sesungguhnya bukan bersaing dengan orang lain, tapi persaingan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Maka ini termasuk jihad. Dalam Al-Quran dikatakan, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Jadi suka atau tidak, ringan hati atau berat hati, kita harus keluar dari zona nyaman kita dan kita harus berikhtiar untuk lebih baik dari diri kita hari ini. Kita kerahkan semua apa yang kita punya, baik harta maupun jiwa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setuju? Nah, yang menarik Bapak Ibu, di sini saya kasih poll, berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Berjihad dengan harta dan jiwa. Di dalam Al-Quran, kalau ada sesuatu yang disebutkan bersamaan, maka yang disebut lebih dulu itu lebih utama dibanding yang disebut setelahnya. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat dulu disebut, baru zakat. Ini menandakan bahwa kedudukan salat itu lebih utama dibanding zakat. Bukan berarti zakat tidak penting. Penting Bapak Ibu. Makanya termasuk rukun.
Tapi sepenting-pentingnya zakat, sholat lebih utama. Kenapa? Karena sholat ini menjadi penentu baik tidaknya zakat kita, diterima tidaknya zakat kita. Sholat yang menjadi penentunya. Bahkan bukan cuma zakat, tapi semua amalan itu penentunya ada pada sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kata Rasulullah SAW, amal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dianggap semua amalan-amalan yang lain juga baik. Tapi kapan sholatnya tidak baik, maka dianggap amalan-amalan yang lain juga tidak baik. Itulah kenapa kedudukan sholat lebih utama dibanding zakat. Dan itulah sebabnya kenapa sholat dulu disebut baru zakat. Ayat lain, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Jadi urutannya seperti itu, taat kepada Allah dulu, taat kepada Rasul, baru taat kepada pemimpin. Tidak bisa dibolak-balik. Nah, begitu juga di ayat ini. Berjihadlah dengan harta dan jiwa. Kenapa berjihad dengan harta itu lebih utama dibanding jihad dengan jiwa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Pak. Silakan Pak, beri saya Pak. Oh, Ustaz, saya. Senior ini pas ada jawabannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harta lebih diutamakan daripada jiwa? Karena orang yang menginfakkan hartanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ketika harta kita telah infakkan, berarti kita menghidupkan jiwa kita. Kalau jiwa itu yang tidak, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami penderitaan jiwa. Maka berinfaklah, berinfak dan berinfaklah, karena sungguhnya infak itu menghidupkan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Tidak ada yang mengantuk. Ya, jadi betul Bapak Ibu. Jadi harta itu lebih utama dibandingkan jiwa. Karena kalau kita berjihad dengan jiwa, kita mati, kita terbunuh di jalan Allah, itu pahalanya selesai. Sudah sampai di situ. Tapi kalau kita berjihad dengan harta, itu potensi pahalanya bisa lebih panjang dibanding umur pelakunya. Ya. Kita sedekah jariah, walaupun kita sudah meninggal, itu pahala akan terus mengalir. Iza mata ibnu Adam inqata alahu amaluhu illa min salasin. Kalau ada orang yang meninggal, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3. Ilmu yang pernah diajarkan, kemudian anak soleh yang mendoakannya, dan yang ketiga sedekah jariahnya. Jadi sedekah yang rutin. Kalau kita sedekah setiap hari misalnya 10.000, walaupun sedikit, satu hari 100.000, satu hari 100.000, tiap hari. Nah, satu saat kita meninggal, itu pahala akan terus mengalir. Setiap hari terus dihitung 100.000, 100.000, 100.000, walaupun kita sudah meninggal. Kenapa? Karena logikanya seandainya kita masih hidup, pasti kita lakukan. Ini sedekah jariah. Jadi potensi pahalanya lebih panjang dari umur pelakunya. Apalagi dengan 3W. Ya, warisan, wasiat, dan wakaf. Itulah kenapa kita penting untuk berharta. Setuju tidak ini? Harta itu penting? Nah, ini penting untuk kita satukan dulu frekuensi, supaya jangan sampai ada yang salah paham lagi. Jangan sampai masih ada orang yang ketika mendengar ada orang bicara harta dia alergi. Setuju ya? Ya. Karena kalau ada yang alergi, itu tidak nyambung Bapak Ibu. Ibaratnya kita mengajari seekor babi menyanyi.
Pesannya Robert T. Kiyosaki, jangan ajari seekor babi menyanyi. Kenapa? Karena itu hanya menghabiskan waktumu dan itu hanya membuat sang babi terganggu. Tidak ada gunanya. Begitu juga kita bicara harta, pentingnya harta pada orang yang alergi dengan harta, alergi dengan bicara kekayaan. Sepakat ya, harta itu penting? Ya. Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu, itu ada mental block. Dulu ada seorang orientalis bernama Snob Bergroening. Nah, itu dia bikin buku di Aceh ya. Ini orang yang tinggal di Aceh, dia bikin buku, menulis buku namanya, judulnya The Acehnes, Hai Orang-orang Aceh. Nah, dalam buku itu dia menulis, hai orang-orang Aceh, fokuslah beribadah di masjid-masjid kalian. Urusan ladang itu urusan kami. Jadi kedengarannya ini seperti baik, kedengarannya manis, padahal sebenarnya racun Bapak Ibu. Tapi kalau seorang Snob Bergroening mengatakan itu wajar karena dia orientalis. Nah, parahnya karena saat ini ada juga orang yang sering dikatakan sebagai ulama, sering juga mengatakan seperti itu, ya, dengan katakan seperti ini, ya, katanya harta tidak dibawa mati, harta itu ujian, orang kaya lama masuk surga, orang kaya cenderung sombong, ya, biar miskin asal bahagia. Pernah dengar kata-kata ini? Ya, harta katanya tidak dibawa mati. Kita presentasi, Pak, kalau kita jalankan bisnis trainer, Pak, kita bisa mendapatkan beberapa macam bonus. Ada 7 macam bonus, Pak. Termasuk di dalamnya bonus reward. Ada reward motor cash, ada reward mobil, ada reward Pajero, rumah, dan sebagainya. Begitu dia dengar Pajero, dia bilang, nggak usah mikir singgung-singgung Pajero deh. Tidak dibawa mati itu Pajero. Pernah tidak kita dapati orang yang begini? Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang Pajero tidak dibawa mati, yakin mikir saja, pasti dia belum punya Pajero. Kata siapa Pajero tidak bisa dibawa mati? Bisa. Bukan mobil Pajero yang dibawa masuk ke kubur, tapi kita jadikan itu wasilah kebaikan. Kita bawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita pakai untuk antar jemput orang tua. Kita pakai untuk antar jemput anak-anak mengaji, anak-anak sekolah. Pakai antar jemput ustadz. Pakai pengajian. Karena lain juga rasanya Bapak Ibu, ustadz itu pergi ceramah pakai Pajero dengan pakai Honda Beat. Iya. Saya kalau mau ceramah Bapak Ibu di masjid, kalau pakai Pajero, itu baru saya parkir Pajero depan masjid, itu sepertinya jamaah sudah beriman semua. Jadikan wasilah kebaikan. Ada yang bilang harta itu ujian. Betul, harta itu ujian bagi orang yang berharta. Karena semua memang episode kehidupan ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup mati itu ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Jadi harta ujian. Apakah dia bisa bersyukur dengan harta itu atau tidak? Ujiannya orang berharta, ya uji itu hartanya. Kalau kita tidak punya harta, harta bukan ujian, tapi ada lagi ujian yang lain. Ujian kemiskinan, ujian kesusahan, ujian utang, untuk menguji apakah kita sabar atau tidak. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda bisa memilih apakah mau diuji kesyukurannya atau diuji kesabarannya dengan kemiskinan, kira-kira Anda mau pilih yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Jadi harta itu ujian, betul. Nah, ada juga mengatakan orang kaya lama masuk surga. Ini sering mengutip hadis yang mengatakan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk surganya lama, bahkan dikatakan sambil merangkak. Karena begitu banyak harta yang beliau punya. Nah, ternyata hadis ini bermasalah.